Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kana Yuda mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-33. Selamat mendengarkan. Sebelum memasuki Kateman Bandungan yang berada di wilayah tanah perdikan Mantaise, Gatra Bumi, Glagah Putih, dan Putut Yudoklana telah melewati beberapa padukuhan dan kademangan. Pada saat itu langit yang berwarna biru dan cerah terlihat indah di atas tanah perdikan Mereh di waktu pagi hari. Meskipun daerahnya berbukit-bukit, namun padukuhan di sekitarnya tak kekurangan sumber air. Seperti halnya padukuhan Kalirejo, padukuhan Kamal, hingga padukuhan Kalisalak, membentang persawahan yang begitu subur dengan parit-parit yang selalu mengalir air dari Sungai Krasa. Di galengan sawah banyak dipasang anjang-anjang bambu untuk merambat tanaman kacang panjang, sehingga waktunya panen padi, kacang panjang pun dapat dipetik untuk dibuat sayur asem maupun sayur lodeh dan sayur-sayur sebagainya. Dari sebuah jalan yang menuju ke padukuhan Seco, 3 pemuda sedang berjalan beriring-iring. Mereka adalah Gatra Bumi, Putut Yudoklana, serta Glagah Putih. Kemudian ketiga pemuda tersebut berhenti setelah akan memasuki pasar yang sudah ramai. Kakang Glagah Putih, di bawah pohon karet kelihatan ada penjual dawet ireng, berkata Gatra Bumi sambil tangannya menunjuk tempat yang berada di depan pasar tersebut. Ketika Glagah Putih melihatnya, maka mereka pun segera menuju ke tempat penjual dawet ireng. Lalu ketiganya pun memesan sambil duduk di dipan dari bambu. Sambil menikmati dawet ireng Kulo Jowo, Glagah Putih bertanya pada penjual dawet, "Maaf, Bi, pasarannya kok begitu ramai? Apakah tiap hari memang demikian suasananya?" "Oh, tidak, Kisanak. Sebelum kebetulan hari ini adalah hari pasaran Somo Jenar, atau yang lebih terkenal Jenar Senen Pahing," jawab penjual dawet. "Jadi, kalau hari Somo Jenar, pasar ini selalu ramai seperti ini?" bertanya Gatra Bumi bergantian. Sambil menganggukkan kepala, penjual dawet itu membenarkan pertanyaan Gatra Bumi. Demikianlah, setelah selesai menikmati dawet ireng serta selesai membayar minuman dawet ireng, maka mereka bertiga segera melanjutkan perjalanannya. Beberapa padukuhan telah mereka lewati. Sesaat kemudian sampailah ketiganya di sebuah bukit salam yang masuk telatah padukuhan Salam Kanci, Kateman Bandungan. Ketika itu waktu sudah memasuki malam. Dari bukit tersebut mereka sudah dapat melihat Bukit Tidar yang terlihat dari bentuknya yang menyerupai bende besar. Kemudian Glagah Putih beserta temannya mencari tempat yang bisa untuk beristirahat malam. Sesaat kemudian mereka telah menemukan sebidang tanah yang agak lapang yang dikelilingi beberapa pohon salam. Lalu mereka pun beristirahat di tempat tersebut. Setelah ketiganya membagi waktu untuk berjaga selama mereka beristirahat nanti, Gatra Bumi telah mengumpulkan ranting-ranting yang kering untuk membuat perapian kecil guna menghangatkan badan mereka. Kakang Glagah Putih, tiba-tiba Gatra Bumi bertanya, "Siapakah yang akan jaga yang pertama nanti?" Namun sebelum Glagah Putih menjawab, maka Putut Yudoklana yang kemudian meminta dirinya untuk berjaga lebih dahulu. Demikianlah, Glagah Putih dan Gatra Bumi pun telah menyandarkan badannya di pohon salam sambil memejamkan matanya.
Saat itu, udara yang dingin disertai kabut tipis telah menyelimuti bukit Salam tersebut. Nampak sinar rembulan kelihatan terang namun terhalang oleh kabut, maka tempat peristirahatan mereka hanya diterangi oleh cahaya agak kemerah-merahan dari perapian yang dibuat oleh Gatra Bumi. Kala itu, Putut Yudoklana sedang di pinggir perapian. Ia mengambil beberapa ranting kayu dan ditambahkan ke dalam perapian itu, biar api tidak cepat padam. Namun tiba-tiba terdengar suara pretak, sek, 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 seperti ranting terinjak oleh sesuatu, sehingga membuat Putut Yudoklana menoleh ke arah suara tersebut. Namun suara itu hanya terdengar sekali. Kemudian Putut Yudoklana mempertajam indera pendengarannya. Namun suara tersebut memang tidak terdengar lagi. Pada saat Putut Yudoklana berdiam diri, sesaat kemudian ia mendengar desiran yang lembut, namun hilang lagi. Sehingga membuat bulu tengkuk Putut Yudoklana pun seperti berdiri, dan ia seakan-akan merinding dibuatnya. Tetapi Putut Yudoklana masih diam. Kemudian ia masih mempertajamkan indera pendengarnya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang, namun agak serak. Tetapi setelah dicari di sekitarnya, ia tidak menemukan orang yang tertawa tersebut. Kemudian suara tertawa itu kembali terdengar, namun sudah agak jauh. Pada saat itu Putut Yudoklana pun menjadi penasaran, sehingga ia pun membangunkan Gatra Bumi dengan pelan. Gatra Bumi, Gatra Bumi. Gatra Bumi pun agak terkejut, mungkin saking pulas tidurnya. Lantas Gatra Bumi pun terbangun, namun ia masih tergantuk-gantuk. Gatra Bumi pun angop. Lalu ia bertanya, apakah aku yang menjadi penjaga selanjutnya? Namun Putut Yudoklana memberi isyarat dengan jari telunjuknya yang diletakkan di bibirnya. Kemudian ia berbisik kepada Gatra Bumi yang isinya memberitahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Dan Putut Yudoklana meminta agar Gatra Bumi mengganti jaga karena ia ingin meneliti tempat yang dianggap mencurigakan itu. Namun ternyata pada saat itu yang terbangun bukan hanya Gatra Bumi, namun Gelagah Putih pun juga ikut terbangun pula. Lalu Putut Yudoklana menceritakan kepada dua temannya apa yang ia akan lakukan. Mendengar rencana temannya, maka Gelagah Putih telah menawarkan untuk menemaninya. Tetapi Putut Yudoklana sambil tersenyum menjawab, untuk kali ini biarlah aku saja, katanya. Tidak lama kemudian Putut Yudoklana pun telah meloncat beberapa kali menuju ke suatu tempat yang sudah ia pastikan. Ternyata benar bahwa suara itu terdengar lagi di tempat itu. Kemudian Putut Yudoklana berkata, Kisanak, jangan main-main seperti anak kecil. Silakan Kisanak menampakkan diri. Namun suara tertawa itu semakin terdengar nyata. Beberapa saat kemudian Putut Yudoklana pun telah mengetahui bahwa suara tadi bersumber di sebuah pohon mangga hutan. Dan ia pun segera memandang pohon tersebut. Dan ia melihat seseorang berambut panjang yang terurai dengan kepala terbalik di bawah, serta kakinya sedang bergelantungan di sebuah ranting. Ada apa sebenarnya? Kisanak telah mengganggu istirahat kami, bertanya Putut Yudoklana. Namun orang yang bergelantungan di pohon mangga hutan tersebut masih tertawa, namun hanya sebentar. Namun yang tidak disangka orang itu yang kemudian bertanya pada Putut Yudoklana, anak muda,
Apakah kalian bertiga juga ingin merebut tongkat yang telah hilang dari kota raja itu? Hati gagap Umi, hati Putut Yudoglana terdengar duk. Tiba-tiba bagaikan terkena hantaman yang berat, dan ia pun terkejut karena tujuan mereka ternyata sudah ada yang mengetahuinya, walaupun itu hanya perasaan saja. Kemudian ia memandang orang tersebut, lalu ia pun menjawab, "Maaf, mungkin Kisana hanya bergurau, sebab kami tidak mengerti apa yang Kisana katakan tentang tongkat yang telah hilang dari kota Raja Mataram itu." Kisana terlihat masih muda, namun tidak akan bisa mengelabui orang tua yang sudah bangkotan seperti aku ini, berkata orang tersebut. Dan tidak beberapa lama, orang yang bergelantungan itu tahu-tahu sudah turun dengan kepala menghadap ke bawah dengan cepat. Namun hampir sampai di tanah, kepala orang surut dengan tangkasnya ia miringkan dan memutar sehingga badannya sudah berdiri di atas tanah dengan kaki napak di tanah. Orang tersebut ternyata sudah cukup tua, namun badannya sedang tapi kelihatan gempal dan berotot, dengan rambut terurai dan kumisnya cukup rapi menghiasi di atas bibirnya. Kisana, orang tua seperti aku ini biasanya hanya mengingatkan saja. Namun sebelum orang itu meneruskan ucapannya, tiba-tiba Putut Yudoglana sudah mendahului berkata, "Maaf Ki, jenengan jangan ikut campur dengan urusan kami." Orang tua itu terlihat mengerutkan dahinya, namun saat kemudian orang tua tersebut ingin melihat dan menjajal kemampuan orang muda yang ada di hadapannya itu. Dan tiba-tiba ia telah meloncat dengan ringannya menyerang dengan pukulan yang terjulurus ke tubuh Putut Yudoglana. Ketika Putut Yudoglana melihat orang tersebut menyerangnya, ia pun meloncat surut serta memalingkan badannya sehingga serangan itu tidak mengenainya. Kemudian ia meloncat beberapa langkah dan meloncat di atas tubuh orang itu, sehingga orang itu pun terkejut ketika Putut Yudoglana membalas menyerang dengan menghantam dada orang itu. Ternyata yang tak disangka, orang tersebut tidak menghindar pukulan dari Putut Yudoglana. Ia membiarkan pukulan itu mengenai dirinya. Ketika melihat lawannya tidak menghindari serangnya, maka Putut Yudoglana menarik pukulannya. Namun sudah terlanjur deras dan kuat tenaganya sehingga dada tersebut telah terhantam. Tetapi yang terjadi membuat Putut Yudoglana itu terkejut karena lawannya yang sudah agak tua itu tidak terdorong, namun Putut Yudoglana yang terdorong mundur beberapa langkah. Kemudian ia memandang lawannya lagi. Namun orang tua itu terlihat tersenyum seperti mengejek, sehingga membuat Putut Yudoglana menjadi marah dan penasaran. Maka ia pun telah mempersiapkan dengan ilmunya, dengan dilambari sepertiga tenaga murninya, sebuah tendangan kembali menyerang ulu hati lawannya. Namun sepertinya tendangan Putut tidak mengenai ke tubuh orang tua tersebut. Seakan-akan tendangan itu masih berjarak 10 jari dari tubuh orang tersebut. Ia sudah terpental, hampir saja jatuh ke tanah, seandainya ia tidak menggunakan ketangkasannya. Ketika Putut Yudoglana terkejut dengan kejadian itu, lawannya dengan secepat kilat menyerang ke beberapa bagian tubuhnya. Putut Yudoglana pun dengan ketangkasannya mengimbangi serangan lawannya.
maka terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kecepatan diimbangi oleh ketangkasan. Beberapa kali Putut Yudhogana menerima pukulan di bagian tubuhnya dan ia pun merasa nyeri dan panas. Tetapi beberapa kali pula pukulan maupun tendangannya mengenai lawannya. Das. Tapi yang ia rasakan seperti menghantam baja. Bahkan pukulannya hanya cuma berjarak 10 jari dari tubuh lawannya hingga pun terpental kembali. Putut Yudhogana melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Dan setelah beberapa langkah dari lawannya, maka ia pun merenggangkan kedua kakinya, lalu kedua tangannya dikepalkan dan diangkat di dada dengan bentuk menyilang. Kedua matanya diarahkan ke lawannya yang sudah berdiri di hadapannya. Disalurkan hawa murni dari pusarnya ke kedua matanya. Seleret cahaya merah telah keluar dari mata menyerang dada lawannya itu. Lawannya masih tetap bertahan dan tetap ingin menerima serangan lawannya yang masih muda tersebut. Sambil berkata dalam hati, orang itu menyebut, luar biasa anak ini. Masih muda sudah menguasai ajian netradhana. Ketika serangan Putut Yudhogana menghantam dada lawannya, orang tua tersebut terdorong beberapa langkah dan masih merasakan rasa panas dari serangan sorot mata lawannya yang masih muda itu. Dan ternyata ajian Tameng Hwaja maupun Lembu sekiranya masih bisa tertembus oleh ajian netradhana walau tidak telak menghantamnya. Kemudian orang tua yang rambutnya dibiarkan terurai meningkatkan ilmunya. Hawa yang panas juga telah merambat pelan, namun lama-kelamaan semakin panas sehingga Putut Yudhogana pun merasakan keringatnya membasahi bajunya. Terpaksa Putut Yudhogana melepaskan ajian netradhananya. Kemudian ia mengatur napasnya sambil memohon izin dan petunjuk kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba dari kanan bertambah wujud seperti dirinya, kemudian dirinya berubah menjadi 3 sosok Putut Yudhogana. Sehingga 3 sosok Yudhogana sudah berhadapan dengan lawannya yang sudah cukup tua, namun masih kelihatan otot-ototnya dan gempal badannya. Lawannya terkejut juga, ternyata anak yang masih muda sudah menguasai ajian Kakang Kawah di hari-hari. Tahan dulu anak muda, kata orang tua tadi, dan ia pun meneruskan kata-kata. Sebetulnya aku hanya sekedar menguji anak muda, sebab bila benar perkiraanku tentang perebutan tongkat di Bukit Tidar nanti, maka anak muda dan teman-temanmu itu akan mampu menghadapi orang-orang yang sudah berkumpul di Bukit Tidar tersebut. Setelah kata-katanya selesai, orang tersebut telah melesat turun ke bawah Bukit Salam. Putut Yudhogana pun kembali ke tempat peristirahatannya untuk berkumpul kembali bersama Gatra Bumi dan Gelagah Putih. Namun dalam hatinya, Putut Yudhogana masih bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang tua itu yang sudah mengenal tugas mereka. Tetapi Putut Yudhogana hanya mampu mengerutkan keningnya dan menarik napas dalam-dalam. Demikianlah episode yang ke-33 serial Gatra Bumi bab 2, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.